Kan kira-kira begitu. Itu pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Kapoksi, Pak Dedi Sitorus, silahkan. Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri. Menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, pertama saya ingin tanya terkait anggaran. Di sini kan tentu anggaran itu kan kemudian ada output atau outcome. Saya tidak akan mengatakan pemotongan efisiensi anggaran itu sebagai efisiensi karena sampai 41% hampir 42,76 kalau nggak salah. Itu sudah pemangkasan anggaran. Pertanyaan saya, apakah juga mengubah rencana kerja dari ATR BPN? Atau masih tetap yang kemarin? Itu real, supaya kita nanti dalam evaluasi tidak menyalahkan Pak Menteri. Ngajukan mobil speknya ya dengan CC 3.300, lalu nanti kita audit, laporkan dengan CC 1.500, kan nggak fair. Ya, jadi saya ingin tahu konsekuensi dari pemangkasan anggaran itu ya terhadap capaian-capaian yang diusulkan berdasarkan rencana 2025 yang disusun tahun 2024. Itu yang pertama. Dan sini saya juga mau sampaikan bahwa jangan lupa bahwa APBN kita itu juga mendorong sektor real, sehingga harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap ekonomi real. Yang kedua Pak Nusron, saya menangkap semangatnya tadi secara substansial, bicara tentang keadilan pertanahan, juga kepastian hukum, dan soal sosiologis ketika bicara tentang katakanlah hak apa yang sudah terbitkan nih, hak ulayat, tanah ulayat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya Kalimantan Barat nih? Apakah ini ada proses di mana pemerintah daerah atau provinsi terlibat sehingga kemudian mereka lebih dulu? Karena saya kira problem di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara juga banyak sekali terkait tanah ulayat. Apakah tidak ada usulan dari sana Pak Menteri? Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita. Soal tanah ulayat ini, karena kita semua tentu paham bahwa persoalan tanah konflik agraria adalah bom waktu bagi negara ini. Ketika populasi terus bertambah, tanah semakin sedikit, ya, perubahan terjadi dalam dunia industri dan sebagainya, orang untuk makan perlu tanah. Itu harus kita ingat. Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita nggak tahu kapan akan meledak di negara ini. Sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agraria. Kemudian Pak Menteri, saya juga sangat tertarik dengan plasma dan inti. Di dapil saya Pak Menteri, tidak ada plasma yang beruntung Pak. Setiap tahun per keluarga rata-rata hanya menerima 100-200 ribu per bulan Pak, untuk 2 hektar tanah plasmanya. Saya mohon semua di Kalimantan Utara diaudit Pak. Karena selalu alasannya rugi, perusahaan rugi, masyarakat masih punya utang. Sampai kapan mereka harus menderita? Mending kembalikan 2 hektar itu mereka kelola sendiri. Kenapa jadi rakyat yang berutang di bank untuk plasma? Padahal tanah ulayat, tanah milik sendiri. Ini saya kira Pak Nusron, saya sangat butuh perhatian khusus dari Kementerian Agraria. Di Kalimantan Utara ini Pak, ada satu kabupaten Malinau lebih luas dari Jawa Barat Pak. Penduduknya hanya 85.000 kurang.
tanahnya terdiri dari mungkin 70% hutan, 29%-nya konsesi, tambang dan segala macam, cuma mungkin di bawah 5% yang diduduki masyarakat. Padahal di sana, di Kalimantan Utara ini, ada PSN yang besar sekali, Pak. Yang pasti orang kampung, masyarakat adat nggak akan bisa berpartisipasi kecuali menjadi security atau cleaning service, Pak. Saya mohon ada keadilan untuk rakyat di sana. Dan saya lapor juga Pak Menteri, sahabat saya ini, belum ada kantor wilayah Pak di Kalimantan Utara Pak. Padahal Papua itu saya lihat ada beberapa sudah, padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat itu mungkin 80% diambil sama Kaltim Pak. Kaltaranya nggak kebagian. Ya, itu problem. Lalu kemudian ini terkait tadi Bapak menyinggung ada kerjasama sekarang tambahan Kementerian Transmigrasi Pak. Mohon perhatiannya Pak untuk Kalimantan Utara ya supaya kalau ada di sana program transmigrasi mohon disampaikan bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40 Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang keenam, terkait Satgas Kelapa Sawit, Pak. Pertanyaan cepat, Pak Nusron. Apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Pak? Ada, baik. Ini terkait juga, Pak, karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum, Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit Pak, dan negara menghitung apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini. Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini. Termasuk saya mohon Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar. Sehingga kita bisa menghitung, apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara, Pak. Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya, gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini, soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian, dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan? Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak.
Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak. Pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat. Sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba, gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dedi Yefri Sitorus dari fraksi PD.